Haleluya, selamat jumpa sahabatku dan saudara-saudara seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kita bersuka cita, berbahagia karena kita masih hidup sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara, pada saat ini saya akan membaca firman Tuhan dari Samuel pasal yang ke-17 ayat 40 sampai yang ke-58. Firman Tuhan berkata, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya lah dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu sedang umbannya dipegangnya tangannya. Demikianlah yang mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawanya perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para alanya orang Filistin, ia mengutuki Daud. Saudara, dari pembacaan ini saya memberi tema menghadapi raksasa kehidupan. Saudara, kita mungkin memandang penderitaan, memandang persoalan mungkin sebagai raksasa dalam hidup kita. Bahkan kalau saya katakan bahwa dari pembacaan itu, Goliat adalah gambaran tentang raksasa kehidupan. Seorang yang besar, seorang yang tinggi perawakannya, seorang yang gagah perkasa, seorang yang lengkap dengan peralatannya, dengan baju zirah dan sebagainya. Lalu diperhadapkan dengan yang namanya Daud, seorang yang masih kemerah-merahan, masih muda, yang tidak punya pengalaman berperang. Tetapi saudara, ini yang menarik bagi kehidupan kita, orang percaya. Tidak melihat dari fisik, tidak melihat dari postur tubuh, tapi bagaimana Daud bisa mengalahkan raksasa ini, Goliat ini. Saudara, masalah tidak melihat kita punya postur tubuh. Apakah kita orang yang besar? Apakah perawakan kita besar? Masalah tidak melihat bahwa apakah kita orang hebat. Masalah itu datang selalu silih berganti dalam kehidupan kita. Siapapun kita di dunia ini, sahabat-sahabat dimanapun engkau berada, saya pasti berkata bahwa saudara pun punya persoalan. Kita punya raksasa-raksasa kehidupan yang sering kali datang menghimpit, menerpa, membuat kita rasa takut, rasa cemas, membuat kita tak berdaya dalam pekerjaan, dalam bisnis, apapun yang kita lakukan. Tapi saudara, saya membagikan kebenaran Tuhan pada sore hari ini, pada hari kepada saudara dimanapun Anda berada, bahwa ingat, Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara. Tuhan mau supaya engkau boleh berkemenangan ketika menghadapi raksasa kehidupanmu yang datang silih berganti menyerang engkau, baik pikiran, baik hatimu, baik kehidupanmu dalam usahamu. Jangan takut, karena Tuhan selalu memberikan engkau kemenangan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang saudara lakukan ketika saudara mengalami itu? Yang pertama-tama, kalau kita baca ayat 43, dia katakan begini. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para alanya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Saudara, ketika mendengar ini, suatu penghinaan yang sangat luar biasa. Tapi apakah Daud ciut? Apakah Daud getar? Daud tidak gentar. Kenapa? Saya mau katakan kepada kita, ketika Daud punya persoalan yang besar dengan Goliat ini, dan ketika kita pun menghadapi masalah yang besar dalam kehidupan kita, mari gantikan ketakutan dengan kepercayaan diri. Daud meninggalkan ketakutan yang selama ini orang Israel takut, tapi dia gantikan dengan kepercayaan dirinya yang sangat luar biasa. Orang menganggap remeh, bahkan lawan di sini menganggap remeh, menganggap bahwa anjingkah aku, hanya engkau datang dengan tidak punya dengan senjata yang lengkap, tapi hanya dengan batu dan sebagainya. Tapi Daud percaya diri, saudara. Kalau kita sudah nggak punya percaya diri, punya kepercayaan diri, apalagi yang kita bisa lakukan? Tapi Daud, dia bangkit. Dia tinggalkan rasa ketakutan. Ketakutan menghancurkan antusiasme. Ketakutan melumpuhkan kreativitas kita. Ketakutan meruntuhkan pengharapan kita. Dan ini yang Daud bangkitkan.
Dia bangkitkan kembali rasa antusias, dia bangkitkan kembali rasa kreativitas dengan cara-cara yang sangat luar biasa. Bahkan pengharapan baru dia bangkit. Dan lihat apa yang terjadi. Ketika Daud lawan Goliat, siapa yang menang, saudara? Daud keluar sebagai pemenang. Karena Daud menggantikan ketakutan dengan kepercayaan diri. Yang kedua, ayatnya yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Yang kedua, Daud menggantikan kekuatan sendiri dengan kekuatan Allah. Dia tidak punya daya, dia tidak punya upaya, dia tidak punya kemampuan, dia penuh keterbatasan. Tapi dia tahu Allah yang memanggil dia, Allah yang mengutus dia, Allah yang memberikan kekuatan kepada Daud. Dan memang benar, endingnya Daud keluar sebagai pemenang. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak, kata firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 7 dan 8. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ketika engkau punya persoalan, jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Karena ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, itu membuat kita gagal. Kekuatan Allah memberikan kita pengharapan. Kekuatan Allah menyembuhkan tubuh dan menyegarkan tulang-tulang kita. Jadi kalau engkau punya masalah, raksasa kehidupan yang engkau hadapi, engkau gantikan kekuatanmu yang penuh keterbatasan itu dengan kekuatan Allah yang tidak pernah terbatas, yang tidak punya ada batasnya. Dia mampu menolong saya dan saudara. Yang ketiga, ayat 47 dikatakan begini. Dan supaya segala jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Tuhan lebih besar dari raksasa kehidupan kita. Ini yang dipandang oleh Daud. Tuhan lebih besar daripada Goliat. Tuhan lebih besar daripada tentara orang Filistin. Tuhan lebih besar daripada senjata-senjata yang digunakan orang Filistin. Dan Tuhan lebih besar dari raksasa kehidupan yang kita hadapi. Dan supaya saudara mengerti, memahami, dalam Mazmur 91, kebesaran Tuhan menghancurkan segala penyakit. Kebesaran Tuhan mengalahkan segala sampar, segala sesuatu yang menularkan dalam kehidupan kita. Dan kebesaran Tuhan mengalahkan musuh-musuh kita, musuh persoalan, musuh masalah, musuh sakit penyakit, musuh apa saja kita hadapi. Kebesaran Tuhan itu mengalahkan segala-galanya. Jadi kalau engkau punya persoalan hari ini, mari kita gantikan ketakutan itu dengan kepercayaan diri. Kita gantikan ketakutan dengan kekuasaan. Kita tahu bahwa Allah lebih besar segala-galanya. Dan kita percaya kepada Allah. Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tapi itu tidak akan pernah menimpa engkau. Karena Allah yang besar menopang dan menyertai engkau. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Tapi kita hidup di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan berikan kita kekuatan yang baru. Silakan pergi raksasa kehidupan. Kita masuk dalam kehidupan yang baru, kemenangan yang baru, pengharapan yang baru, yang membuat kita semakin kuat dan berkata, hanya Tuhanlah penolong satu-satunya dalam kehidupan saya dan saudara. Kiranya firman Tuhan berkata saya dan saudara saat ini. Dan biarlah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.